Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Jihan Alfana dari Politeknik Perkeretapian Indonesia. Nomor induk taruna saya 2019 3038 dan prodi saya dari Teknik Mekanika Perkeretapian 3B. Di sini saya akan mereview atau merangkum keputusan Menteri Perhubungan nomor PM KM 20 KM 22 tahun 2003. Yang pertama, dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri atau di, 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 dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Yang kedua, stasiun adalah tempat berangkat atau berhentinya kereta api atau turun penumpang dengan menggunakan muat barang ataupun kepaduan operasi kereta api. Dan terus yang ketiga, pos adalah tempat jalur kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas operasi yang diperlukan untuk kepentingan operasi kereta api. Yang keempat, peralatan telekomunikasi adalah seperangkat fasilitas yang digunakan untuk pengoperasian menyiarkan informasi ataupun untuk membantu keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasi kereta api. Terus yang kelima, peralatan persinalan adalah seperangkat fasilitas yang digunakan untuk memberikan sinyal berupa bentuk utama ya atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat yang meliputi arti tertentu untuk mengatur kereta api. Terus yang keenam, lintas adalah bagian dan jalur kereta api terdiri dari rangkaian beberapa peta jalan. Terus yang ketujuh, peta jalan adalah bagian dari lintas antara stasiun, as stasiun dengan as stasiun yang berdekatan ataupun berurutan. Terus yang kedelapan, pengendali adalah kegiatan mengendalikan terus mengawasi dan membantu operasi kereta baik langsung maupun tidak langsung. Terus yang ke-9, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretapian. Terus direktur jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang perkeretapian. Terus masuk bab 2, tata cara berlalu lintas kereta api. Masuk pasal 2 yang ke-1, dalam pengoperasian kereta api menggunakan prinsip berlalu lintas pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan yang pertama, pada suatu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan satu kereta ya. Terus yang kedua, menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Terus masuk ketiga, pengecualian tahap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D hanya dapat dilakukan apabila terdapat gangguan operasi kereta api dengan ketentuan yang pertama, kereta api berjalan sebelah kiri setelah ada perintah terus dari petugas pengurus perjalanan kereta api atau PPKA. Terus yang kedua, terdapat sinyal dari dua arah masing-masing jalur dapat dilalui kereta api secara bolak-balik. Terus masuk pasal 3. Yang pertama, pada petak jalan di jalur tunggal yang bergigi, kereta hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di depannya. Terus yang kedua, beberapa kereta api yang berjalan pada satu petak jalan berurutan dengan selang waktu 5 menit sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dianggap sebagai satu kelompok kereta api dengan ketentuan kereta api yang berada di belakang menjaga jarak aman. Kekurangannya itu ya 500 meter dengan kereta api di depannya di mukanya ya. Masuk bab 3, kereta api
dan frekuensi kereta api masuk pasal 19. eh, Pemutusan tentang kecepatan operasi kereta api harus didasarkan yang pertama atas jalur kereta api, terus kemampuan sarana kereta api. Yang kedua, kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan kelas yaitu dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Terus kemampuan jenis sinyal sebagaimana yang dimaksud digolongkan dalam satu. Yang pertama sinyal mekanik, terus sinyal mekanik dan blok elektromekanik, terus yang ketiga sinyal listrik ya. Terus masuk pasal 4 perjalanan kereta api bagian pertama pengertian dalam pasal 23. Terus yang pertama pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pemerintahan rencana perjalanan kereta api, terus pembuatan grafik perjalanan kereta api atau GPK, terus perubahan dan atau jalur pengurangan perjalanan kereta api pada GPK. Ditentukan kereta api yang berjalan, terus pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api, termasuk pasal 28 yaitu yang pertama setiap kereta api yang akan dioperasikan harus memiliki yang pertama nomor kereta api, terus jam berangkat, datang atau jam langsung di stasiun pos persilangan. Terus yang terakhir tempat persilangan dan penyusulan. Terus yang kedua pengoperasian kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dalam yang pertama meliputi yang pertama GPK yang membuat satu perjalanan kereta api, terus keterangan guna melakukan urusan perjalanan kereta api. Yang ketiga tanggal mulai berlakunya ketentuan perjalanan. Terus yang ke B MLKA, terus TEM, terus daftar waktu yang terdiri yang pertama satu nomor atau jenis kereta api, jam berangkat dan datang, terus lama perjalanan, kecepatan maksimum yang diizinkan, terus perjalanan dan penyusulan. Terus yang keempat waktu berjalan, yang kelima tanggal meliputi berlakunya. Terus masuk pasal 30 yang pertama pengumuman pembatalan perjalanan kereta api atau fakultatif yang dari kereta api luar biasa, dan pembatalan kereta api biasa harus dilakukan dengan yang pertama PPKA, terus MLKA, terus yang terakhir TEM. Terus yang keenam meliputi keseimbangan yang kereta api yang ya teman-teman ini rada buram. Tadi sampai mana? Sampai ini ya. Ini saya lewati. Terus masuk pasal 10 untuk penyelenggaraan operasi kereta api dilaksanakan langsir, yaitu yang pertama menyusun rangkaian kereta api, terus penambahan atau mengurangi perjalanan, terus mengaplikasikan rangkaian. Yang kedua langsiran dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun luar wilayah stasiun dengan ketentuan yang mengganggu perjalanan kereta api. Terus yang ketiga untuk lainnya langsiran hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu. Ketentuan lebih lanjut tentang langsiran dengan keputusan Direktur Jenderal. Terus pasal 2 maaf ada gangguan teman-teman, bisa di screenshot karena waktunya hanya 10 menit.